Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini setelah ba'da sholat subuh, rutin setiap Sabtu pagi diadakan kajian setelah sholat subuh. Kali ini bersama Ustadz Abdul Haq. Kita simak, kita kaji, kita amalkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أفوز به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعهدك في الدهر إن له صبرا متى تدعو الأفوال يا الهازمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آله وعلى كل زيادة الصالحة إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهله الكرام وصحبه أجمعين إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب السي أحمد الهاشمي بنفعنا بعلومه وبركاته وصانعه وأبداله الأمداد في حياة الدارين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه. Hadis yang pertama menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada makhluk satupun di alam jagat raya ini yang kedudukannya, pangkat jabatannya setinggi Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kedudukan tanda kedekatannya, tingginya derajat Rasulullah nih, ati babal jannati, aku datang di pintu surga. Aku telah datang di pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat saya datang di pintu surga. Untuk apa? Fa'astaftihu, aku memohon kepada Allah supaya pintu-pintu surga dibukakan. Belum ada manusia ketika pintu-pintu surga masih ditutup yang meminta buka. Orang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia di alam mahsyar mereka gundah gulana, mereka bingung kira-kira mau masuk surga apa neraka. Semua manusia takut kalau amalnya belum diterima, kalau amal solihnya tidak seberapa dengan dosa-dosa yang ketika hidup di dunia. Mereka ketakutan, mereka berbondong-bondong lari ke Nabiullah Adam. Ya Nabiullah Adam, mohonkan kepada Allah, syafaati kami semua. Kata Nabiullah Adam, ora iso, gak bisa saya. Jangankan untuk menyafaati kalian, memikirkan diri saya pun saya masih bingung, saya masih bimbang. Gara-gara putraku si Hobil. Udah, ente pergi ke Nabiullah Nuh alaihissalam. Pergi semua manusia kepada Nabiullah Nuh alaihissalam sama, ya Nabiullah Nuh, isfa' lana, syafaati kami. Semua manusia dari zamannya Nabiullah Adam sampai zamannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong. Nabi Nuh pun angkat tangan, bagaimana saya mikirin kalian sementara putraku Kan'an pun menjadi anak yang durhaka. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Gak sanggup saya. Udah datang kalian ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Datang ke Nabi Ibrahim sama. Bagaimana saya memikirkan kalian, saya mikirin diri saya sendiri. Dulu saya pernah berbohong, dulu saya pernah menyembah matahari dan sebagainya. Sudah, ente datang ke Nabiullah Musa, terus datang ke Nabiullah Isa, kagak ada yang sanggup. Terakhir datanglah ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Semua, ya Muhammad, ya Rasulullah, isma' lana, berikan syafaatmu kepada kami. Tidak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung menghadap Allah di hadapan arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, irfa' ra'saka ya 'abdi, wahai hambaku yang mulia, hambaku yang memiliki pangkat tertinggi, kekasihku Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah maka akan aku kasih, mintalah engkau syafaat maka akan aku izinkan engkau dapat memberikan syafaat kepada seluruh umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah dapat izin dari Allah, sudah syafa'atil kabair,
Syafaati khususun lil kabair, bahwasanya syafaatku, pertolonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang banyak amal solehnya gak usah disyafaati, mereka akan selamat dengan amal soleh. Oh, mereka ahli sodakohnya akan diselamatkan. Mereka ahli Quran, Al-Qurannya akan memberikan syafaat kepadanya. Oh, mereka ahli qiyamul lailnya akan menyelamatkannya. Maka orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, mereka yang jelas-jelas akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah, begitu dahsyatnya pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jangan sampai ada satupun umatnya yang dulu ketika hidup di dunia memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke dalam neraka. Luar biasa pembelaan. Di dunia kita dibela, sampai sudah masuk neraka pun dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sampai di depan pintu surga, masih tertutup, minta dibuka. Ya Allah, fa'astaftihu, bukalah pintu-pintu surga yang 8 itu. Fayaqulul khazin, maka berkata, pintu-pintu surga itu ada penjaganya namanya Pak Khazin. Pak Khazin. Namanya Pak Khazin, pintu surga, penjaga pintu surga. Ketuanya malaikat Ridwan. Kata Pak Khazin, malaikat Khazin ini penjaga pintu surga berkata, man anta, siapa yang minta buka pintu? Kamu siapa minta buka pintu? Fa'aqulu Muhammad. Saya Muhammad. Nah, ini menandakan bahwasanya seseorang yang cerdas itu ketika dia ditanya maka akan menjawab sesuai dengan bertanya. Dalam kisah-kisah Isra Mi'raj kan begitu. Ketika Jibril menghantarkan Rasulullah, man anta, ana Jibril, wa man, dan siapa yang besertamu, wa man ma'ak, oh yang besertaku Muhammad. Langsung enggak jawab ngetan ngalor gitu. Kalau sekarang gitu, itu mau kemana? Oh iya nih, saya dari sono. Banyakan. Itu dari mana? Dari pasar. Oh, cerita kemana-mana. Itu namanya jawaban yang tepat sasaran. Man anta, siapa kamu? Muhammad. Ditanya, nama kamu siapa? Oh, dulu orang tua saya ngasih nama begini. Terus setelah 5 tahun kemudian karena sakit-sakitan diganti namanya. Agak nanya gituan. Langsung sekarang namanya siapa? Ini filosofis bahwasanya ketika kita ditanya sesuatu maka jawablah pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan langsung. Man anta, langsung Muhammad. Saya Muhammad. Fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Oh, ternyata malaikat Khazin ini penjaga pintu surga ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau membuka pintu surga sebelum hamba-Ku yang bernama Muhammad datang ke hadapanmu. Kalau sudah datang Rasulullah di pintu surga, maka kata malaikat, wa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Wa yaqulu, maka berkata menjawab sapa malaikat Khazin, bika, sebab engkau ya Muhammad, umirtu, aku diperintahkan, alla aftaha, sekali-kali tidak akan membukakan pintu surga, li ahadin, untuk seseorang, qablaka, sebelummu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau Muhammad pertama kali orang yang masuk ke dalam surga. Masya Allah, Nabi terakhir, data terakhir, masuk surganya pertama. Bukan hanya nabinya, seluruh umatnya akan memasuki surga pertama. Masya Allah. Umatnya terakhir, nabinya terakhir, masuk surganya pertama. Luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan.
Kemudian hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iktil ma'ruf, ikti nakauna sapa sira al-ma'rufa ing barang-barang kang baik, kerjakanlah sesuatu yang baik. Wajtanibil munkar, wajtanib lan ngatohaken sapa sira al-munkar ing hal-hal yang munkar. Kerjakanlah sesuatu yang baik, jauhilah kemungkaran. Wanzur ma yu'jibu udhunaka ay yaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim fa'tihi. Pikirkanlah, hendaknya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan itu akan mendatangkan kemaslahatan atau justru akan menimbulkan mafsadah. Jangan orang-orang yang ikutin nafsu, udah hajar terus, resiko di belakang. Itu ngikutin siapa? Bukan ngikutin Nabi. Kalau itu Rasul, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan, kira-kira di belakangnya nanti positif apa negatif. Dipikirkan terlebih dahulu. Idza kunta min 'indin fa'tihi, kalaulah nanti yang kita kerjakan itu benar-benar banyak kemaslahatannya untuk umat, maka kerjakan. Fa'tihi, kerjakan. Maka pasti semua orang, mayoritas masyarakat akan mendukung kita. Tetapi wanzur alladzi takrahu ay yaqula lakal qaum idza kunta min 'indihim fajtanib. Ketika akibatnya itu membuat sesuatu yang mendatangkan mafsadah, mendatangkan sifat negatif, ketidaksukaan, maka tinggalkan hal tersebut, tinggalkan perbuatan itu, maka orang-orang pun tidak akan mencibir kita. Orang terkadang kan hal sesuatu yang baik saja masih ada yang nyibir, apalagi yang buruk. Malah terkadang yang buruk malah ada dicibir. Di akhir zaman begitu, sesuatu yang baik menjadi cibiran, sesuatu yang baik menjadi cibiran, sesuatu yang tidak baik justru banyak pembelaan, banyak pasukannya. Ini sudah terbalik. Terkadang suatu kebaikan banyak yang mendukung tapi pada diam baik, agak berani. Tapi yang kejelekan justru di belakangnya pada berani bela. Sementara orang-orang baik tidak berani membela kebaikan. Ini akhir zaman. Maka hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya ketika engkau mengerjakan sesuatu, pikirkan, pertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, pertimbangkan banyak yang positifnya atau justru negatifnya. Ini umat Rasul. Rawahul jamaah. Hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hadis yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli. Afatul ilmi utawi bahayanya ilmu itu an-nisyan, lupa. Jadi bahayanya ilmu ya lupa. Apa yang disampaikan di sini termasuk saya sendiri sampai lupa nanti. Makanya supaya kagak lupa kata ulama, diikat dengan apa? Dengan tulisan, ditulis yang ingat ditulis. Makanya ada kitabnya, biar ingat lagi. Oh iya kitabnya begini bunyinya, nih hadisnya. Afatul ilmi an-nisyan, karena manusia itu tidak terlepas dari sifat lupa, maka supaya kalian Syafi'i tulis tuh, tulis. Apa yang disampaikan oleh guru tulis, biar diikat suatu ketika kita lupa, tinggal kita buka. Tapi kalau kagak diikat dengan tulisan, ya hilang beneran. Kalau sekarang gampang nyarinya.
di Syekh Google pasti keluar. Dan buka Syekh Google. Wa idha'atuhu utawi menyia-nyiakan ilmu. Kalau ilmu bahaya ilmu itu lupa, maka menyia-nyiakan ilmu antu haddita bihi ghairu ahlihi adalah kita berucap, kita berkata-kata, kita sharing dengan orang bukan ahli. Itu tadi yang saya contohkan pertama, bagaikan mencari burung itu harus diikat dengan tulisan. Kemudian orang-orang dulu kenapa hebat-hebat, karena mereka menghafal semuanya dari kecil. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, kaul-kaul ulama dihafalin. Maka kalau sudah Al-Qurannya, hadis-hadisnya sudah ada di kepala kita, bagaimana imam-imam madhab, bos, tinggal enak, mau urusan apa aja udah tinggal. Ibarat kata kita megang HP tinggal ketik doang, klik muncul, mau ini muncul, karena sudah programnya di sini semua. Imam Syafi'i luar biasa, 7 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun sudah kitab Muwatta, yang begitu tebal sebantal hafal kitab Imam Malik. Sebelum beliau berguru kepada Imam Malik itu sudah hafal duluan, udah ngaji duluan. Makanya orang dulu alim-alim, kenapa? Sebelum beliau belajar, mereka sudah alim duluan. Bagaimana pendiri NU, pendiri Muhammadiyah sebelum ke Mekah sudah alim duluan. Ngaji kitab pun sudah lancar. Maka begitu ke Mekah tinggal apa? Tinggal mengambil sanadnya. Maka begitu pulang ya gampang, orang dari rumahnya dari Indonesia sudah alim, ahli kitab, sampai sono ya tinggal matengin doang. Sampai dulu begitu kenapa jadi alim-alim? Sebelum beliau belajar ke seorang guru, sebelum ngaji kepada seorang guru, beliau sudah mempelajari dulu itu. Kita kan enggak, pokoknya datang ngaji, alhamdulillah pada zaman. Yang penting datang, udah pulang diampuni semua dosa-dosa. Amin. Itu udah jadi Rasulullah pasti yang ngantuk, yang mulai sama diampuni semua. Benar. Itu kehebatannya majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Cukup datang, hadir, pulang diampuni dosa. Gak usah baca istighfar, datang tidur, apalagi dapat makan, malah enak. Itu kehebatan, kedahsyatan majelis ilmu. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seandainya saya suruh memilih untuk ada orang kita apa istilahnya untuk baca Al-Quran, seandainya hari kiamat akan datang, kemudian orang sibuk, mereka datang ke masjid berzikir, mereka membaca Al-Quran sendiri, maka ketika saya pada saat itu melihat ada majlis zikir, majlis ilmu, maka saya memilih ke sana. Kenapa? Kita duduknya saja sudah diampuni oleh Allah tanpa membaca istighfar. Padahal yang di masjid yang beristighfar belum tentu diterima istighfar. Kita yang datang yang duduk cukup, mau ngantuk ke, mau tidur ke, udah. Yang penting judulnya kata Rasulullah, ishhadu inni qad ghafartu lahu. Semuanya yang melek, yang tidur, semuanya begitu selesai majelis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai yang di bawah misalnya ada orang jualan sambil dengerin itu, agak sengaja makin dulu nongkrong di bawah. Itu mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat gimana tuh dengan nasib orang-orang yang di bawah itu? Yang gak sengaja tadi cuma dia mampir doang istirahat, misalnya berjalan-jalan duduk di bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasaul ladzina la yas'udun. Gak sia-sia mereka yang duduk di bawah tanpa harus di atas. Mereka sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan daripada majlis zikir, majlis sholawat, majlis maulid, majlis apa saja. Yang penting dalam rangka taqarrub ila Allah, bukan majlis cobedan, bukan. Majlis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hadir enggak ada sia-sia. Enggak usah mikirin, saya mah kalau
percuma saya mah otaknya bebel. Disampaikan lupa, sampai lupa, nggak usah sampai pulang. Baru di dalam pas itu udah lupa duluan. Nggak usah itu banyak. Yang penting hadir, kita mendapatkan, kita melaksanakan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, selesai diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Itu adalah penghapusan ampunan yang paling mudah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali sebelum saya tutup ada yang perlu dimusyawarahkan, saya persilakan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كنت أنا والنبيون من قبلي لا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.